Saudara Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Penangkapan Ade Yasin diduga terkait dengan pemberian suap. Warga Kabupaten Bogor tidak menyangka Bupati Ade Yasin ditangkap KPK. Warga berharap kasus ini tidak mengganggu pelayanan publik. Warga menyebut Bupati Bogor tidak belajar dari kasus kakaknya yang juga terjerat korupsi. Pelayanan di Pemkab Bogor itu tetap baik-baik aja sih, nggak terganggu gitu. Ya biarin hukum jalan, tapi pelayanan tetap jalan. Jujur kaget sih, terus menyayangkan juga, ibaratnya kenapa tidak belajar dari pengalaman kakaknya yang dulu ya, tuh. Tapi terkait dia nanti terbukti atau tidak, sebenarnya kan tinggal nunggu dari KPK ya. Bupati Bogor yang ditangkap KPK tidak hanya Ade Yasin. Tahun 2014 lalu, KPK menangkap Rahmat Yasin, yang tidak lain adalah kakak kandung Ade Yasin. Benarkah dinasti keluarga punya potensi bertindak korup? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, yang juga Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yenti Garnasi. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore, Mbak. Bu Yenti, Ibu sempat menyebut bahwa kasus yang menjerat Ade Yasin, Bupati Bogor, sebelumnya adalah kakaknya yang juga menjabat sebagai Bupati Bogor, tertangkap tangan KPK, terjerat dalam kasus korupsi, adalah yang paling buruk dari kasus korupsi dinasti politik di Indonesia. Kenapa? Ya, menurut saya ya paling buruk ya. Karena sejak awal saya dan teman-teman ya, saya pribadi sangat menentang adanya dinasti politik karena sangat rentan untuk melakukan korupsi dinasti politik ini ya. Jadi saya katakan ini agak lebih berat dibandingkan yang lain ya. Kalau yang lain kan ayahnya gubernur, kemudian anaknya bupati atau di beda kabupaten lah. Ini kan kabupaten yang sama. Pada saat kakaknya masih menjalani masa pemidanaan korupsinya, adiknya nyalon namanya juga sama, tapi kepilih gitu ya. Jadi terpilih dan kemudian terjadi juga. Nah ini kan memang satu tadi masyarakat mengatakan tidak belajar dengan pengalaman kakaknya itu kan langsung kok nggak belajar gitu ya. Kemudian suasana sekarang ini sedang digerakkan bahwa bagaimana kita ini sedang butuh uang dan sebagainya, bersih-bersih kok ya terjadi gitu. Artinya gini, oke, memang semua orang kan sudah dianulir oleh MK ya, saya waktu itu menyesalkan juga ya kok semata-mata hanya ya inkonstitusional karena semua orang berhak gitu kan. Tapi Bu, ada sedikit bagaimana ya misalnya dari ketua partainya misalnya kadernya, kalau seperti ini kan jangan di tempat yang sama dan lain sebagainya, itu kan bisa. Nah menurut saya sekarang ini ketua partainya bertanggung jawab, harus minta maaf kepada masyarakat karena telah memberikan mengajak masyarakat memilih kadernya kan yang jelas-jelas ada kaitannya dengan dinasti politik dan kakaknya sedang menjalani pidana penjara tentang korupsinya gitu. Keduanya kan diusung oleh partai yang sama, kemudian juga punya sejarah dengan partai itu, pendiri partai kita sebut P3 di Bogor, Jawa Barat. Apakah ini menjadi tanggung jawab partai yang mengusung calon bupati atau calon kepala daerah hingga akhirnya ujungnya kita lihat saat ini adalah kasus korupsi? Berapa besar tanggung jawabnya? Ya, kalau saya merasa semua bupati-bupati yang kemudian terlibat korupsi, biasanya itu kan kalau nggak suap itu gratifikasi. Walaupun itu beda sekali ya, pidananya suap 5 tahun, gratifikasi bisa 20 tahun maksimum. Nah ini ya pasti partainya harus minta maaf gitu kan, karena kan sudah meminta kita semua untuk memilihnya, kan gitu, memilihnya. Kemudian ternyata seperti ini, apalagi dengan adanya dinasti politik yang sejak awal untuk Indonesia tentu tidak bisa disamakan dengan Amerika. Untuk Indonesia itu kan sangat rentan, pengalamannya banyak. Paling tidak sekarang ini jangan dulu. Ya, misalnya kalau undang-undangnya seperti itu, kebijaksanaan ketua partainya dong untuk kader mana yang akan dicalonkan untuk daerah-daerah tertentu itu. Baik, modus dinasti keluarga untuk berpotensi melakukan tindak pidana korupsi seperti apa biasanya, Bu Yenti? Nah gini, ini yang justru bahaya sekali misalnya ya, bupati yang lalunya karena ada keterkaitan dinasti apakah gubernur dan bupati, misalnya yang lalu
ada hal-hal yang berkaitan dengan belum transparannya atau permasalahan pertanggungjawaban atau ada temuan korupsi di bupati yang lalu, nggak mungkin kita berharap akan dibuka oleh bupati yang sekarang, ya kan? Oke. Atau bahkan kalau yang lalu sudah korupsi, jangan-jangan yang belakangan ini justru malah menutup-nutupin dan kemudian meneruskan. Oke. Sustainable corruption ya, Mhm. korupsi yang diteruskan. Nah, ini kan potensi-potensi ini kan harus dijaga. Undang-undang itu harusnya dijaga untuk jangan jadi loophole setelah mereka melakukan korupsi berikutnya. Ini yang menjadi tanggung jawab. Dan yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat. Oke. Kalau seperti ini ada kaitannya dengan bupati yang lalu dan kemudian yang lalu korupsi, kita harus edukasi kepada masyarakat, hati-hati, jangan dipilih. Baik. Karena Tapi Bu Yenti, ya. tadi disebutkan kakaknya Rahmat Yassin sedang menjalani hukuman. Saat ini adiknya Ade Yassin yang juga Bupati Bogor tertangkap tangan KPK. Tapi partai itu juga kemudian akan memajukan adik dari Ade Yassin, Zainul Mutakin, juga di pilkada berikutnya. Menurut Anda? Ya harusnya dengan adanya sekarang ya sudah, harusnya partainya tahu lah, janganlah batalkanlah, ya kan? Apalagi gitu kan, itu luar biasa kalau sekarang adiknya lagi, nanti anaknya lagi, kayak kerajaan aja, ya kan? Ya jangan, untuk Indonesia seperti ini, kita kan harus belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu ya. Kemudian kita harus melihat kalau kita akan mengikuti sukses story ya. Kalau ada gagal itu belajar dari kegagalan dan jangan diikuti dulu. Minimal minimal 1 dekade ini jangan dulu lah. Nanti kalau sudah memang integritasnya mereka ini memang tends to corrupt-nya itu bisa kecenderungan korupsinya. Jadi menurut Anda batalkan ya? Ya harusnya seperti itu. Oke. Dan kita edukasi kepada masyarakat loh, ini bahayanya. Baik. Masyarakat ini sekarang kita kan rugi. Tadi masyarakat sudah khawatir. Baik. Bagaimana ini pelayanan dan sebagainya. Dan ini sungguh-sungguh memprihatinkan ya di dalam bulan Ramadan menerima hasil swab ya yang nanti. Dan ini nanti juga tolong KPK didalami. Jangan sampai kalau ada TPPU-nya jangan tidak ditelusuri. Karena apa? Dari uang hasil korupsi ini bisa menjadikan dana-dana untuk dana-dana untuk pemilihan pilkada yang akan datang. Ini KPK juga bertanggung jawab untuk penyitaan hasil kejahatan, hasil korupsinya. Baik, Bu Yenti, terima kasih untuk menghentikan dinasti politik yang berpotensi tindak korupsi adalah partai politik harus bertanggung jawab, masyarakat juga tidak melakukan kesalahan sama memilih kepala daerahnya yang korup. Terima kasih Bu Yenti Garnasir sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.